Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Oke, daripada bengong, gabut, gak punya kegiatan, mending dengerin suaraku aja deh. Dijamin bakalan terhibur. Kali ini aku akan menceritakan cerita fiksi lagi, genrenya horor. Aku ngambil ini dari cerita-cerita creepy mystery yang ada di Facebook. Kamu dengerin aja deh. Oke. Ini judulnya seperti mawar. Selain berkebun, aku juga hobi memasak, apalagi dessert. Bagiku, makanan penutup itu yang paling membuatku terkesan. Menurutku, hobi ini sangat bermanfaat. Terkadang aku tak harus membeli bahan di supermarket, karena buah, sayur, dan lainnya sudah ada di kebun belakang rumah. Meski kecil, aku menanam berbagai tumbuhan, dari buah, sayur, dan bunga langka. Beberapa minggu setelah suasana berkabung di rumah, aku putuskan untuk kembali memulai aktivitas, memasak dan berkebun tentu saja. Tak hanya sendiri, aku dan ayah memang mempunyai hobi yang sama. Ya, baru 2 minggu ibuku meninggal dengan mengenaskan di dalam kamar. Aku masih belum mengerti saat itu. Namun, polisi berkata jika ibu telah mengkonsumsi racun. Hatiku hancur kala itu. Aku hidup dengan ibu dan ayah tiriku. Kehidupan kami sebelumnya baik-baik saja. Tapi setelah kedatangan seorang wanita cantik, yang tak lain adalah adik dari ibuku sendiri, semuanya berubah. Tante Lucy namanya. Dia cantik seperti model, tapi hingga usia lebih dari 30 tahun belum juga bersuami. Entah karena apa, beliau tak pernah menceritakan apapun padaku. Jenna, apakah kamu sibuk hari ini? Tante Lucy bertanya setelah selesai menyuapkan makanan terakhirnya. Aku, ayah, dan juga Tante Lucy kini berada di ruang makan, menikmati masakan ayah. Tidak, Tante. Aku berencana untuk mencoba resep baru. Oh, baiklah. Tante mau pergi bersama ayahmu dulu sebentar. Paling sekitar jam 7 malam sudah pulang. Aku melirik sekilas arah ayah. Dia tampak tersenyum tipis seperti biasa. Silahkan, Tante. Makan siang telah usai. Aku yang membariskan piring juga gelas. Tak lama terdengar deru mobil dari garasi. Lalu menit berikutnya suaranya menghilang. Mungkin mereka sudah pergi. Aku kembali berkutat di dapur, membersihkan juga mempersiapkan sajian untuk makan malam. Aku ingin mencoba resep baru. Kupikir nanti mereka akan menyukainya. Bahan yang kuperlukan telah ada. Tentu saja mengambilnya sebagian dari kebun. Aku menyukai sayuran segar. Menurutku itu sangat berpengaruh dengan rasa masakan. Berjam-jam telah mempersiapkan segalanya, akhirnya selesai juga. Aku puas dengan masakanku setelah semuanya aku cicipi. Jam 7 tepat, saat terdengar mobil masuk ke garasi, aku bergegas membuka pintu, menyambut ayah dan Tante Lucy. Tante Lucy terlihat sedikit kelelahan dengan beberapa paper bag di tangannya. Sementara ayah masih terlihat segar seperti tadi siang sebelum berangkat. Oh, Jenna, Tante lelah. Apa kamu sudah masak? Tante lapar sekali. Kebetulan aku sudah masak, Tante, dan ada menu baru untuk penutup. Wah, benarkah? Aku segera kembali setelah berganti pakaian ya. Wajah Tante Lucy berbinar mendengar aku sudah selesai memasak. Sedangkan ayah, kulihat beliau banyak diam hari ini. Namun senyumnya masih sama, membuatku ikut tersenyum juga meski samar. Beberapa lama membiarkan Tante Lucy dan ayah berganti pakaian, aku yang sudah duduk di kursi meja makan, menunggunya dengan tenang. Masakan sudah kusajikan sejak beberapa menit yang lalu. Wow, kamu masak banyak sekali, Jenna. Tante Lucy dan ayah berjalan menghampiriku, lalu duduk di kursi masing-masing. Iya, Tante, ayo kita makan sama-sama. Kami menghabiskan beberapa masakan dengan tak banyak bicara. Ayah dan Tante Lucy sepertinya sangat menikmati masakanku. Sesekali ayah memuji. Katanya sudah banyak perkembangan sejak belajar dari beliau. Ah, kenyangnya. Aku selalu suka masakanmu, Jen. Terima kasih, Tante. Masih ada dessert spesial untuk kali ini. Aku bergegas mengambil sesuatu yang telah kupersiapkan di kulkas. 3 piring kecil berisi dessert sederhana, namun memiliki rasa yang tak biasa. Silahkan, Tante, ini yang paling spesial. Ini kelopak mawar. Iya, Tante. Aku menghias dessert dengan 3 kelopak bunga. Aku tahu kelebihan makanan kelopak bunga mawar, Jen. Tapi aku tak pernah mencobanya. Silahkan coba, Tante. Hanya dengan beberapa suap, dessert yang kusajikan sudah habis di lahapnya. Begitu pula dengan ayah. Terlihat matanya berbinar dengan senyum yang mengembang. Bukan senyum tipis seperti tadi.
Beberapa lama setelah menikmati dessert, terlihat Tante Lucy memegang leher, seperti kehausan, matanya membulat seolah ingin meminta tolong. Namun, aku dan ayah tetap duduk tenang melihat reaksinya. Akhirnya Tante Lucy terkulai dengan kepala di atas piring. Kamu pintar sekali, Jenna. Jason, ayah tiri, juga kekasihku memuji, dengan tangannya yang terulur mengusap lembut rambutku. Ini juga berkat kamu, sayang. Tapi aku masih penasaran, kalian ngapain seharian ini? Tenang sayang, aku hanya mengajak tantemu itu ke mall dan membelikan beberapa helai baju saja. Kamu cemburu? Pertanyaan apa itu? Jelas saja aku cemburu. Biasanya Jason bermesraan dengan ibu saja, hatiku sudah panas. Apa tadi kamu memakai bunga ranunculus? Ah iya, kupikir itu tidak jadi masalah, bukan? Racun yang sangat mematikan itu kupakai. Tahu tidak, aku harus memakai sarung tangan tebal hanya untuk memetiknya. Bunga yang kamu tanam banyak, sayang. Jason mendekat, lalu meraih tubuhku dan dalam pelukannya. Akhirnya, kita bisa hidup berdua saja, Jen. Aku sudah menantikan hal ini lama. Aku mengangguk, membalas pelukannya tak kelar.